lupakan aja saya tinggal di apartemen 50 juta atau rumah 50 juta. Lupain Jadi, aja. maksudnya bisa dicicil ya Pak Henry? Betul, bisa Jadi dicicil. sewa bisa dicicil. Iya. Halo, apa kabar semua? Welcome back di Property Bro Channel. Kita akan ada segmen baru yaitu Property Talk. Kita akan ulas semuanya mengenai properti dan saat ini di tengah COVID-19. Kita harus benar-benar pinter menyiasatinya ya. Ya, gimana cash flow kita supaya tetap sehat Dan jangan lupa menjalankan protokol kesehatan. Seperti kita. Nah, kita harus pakai masker ya. Masker. Kita mau bahas sewa properti. Bagaimana sewa properti ini bisa dicicil? Wow. Ini penasaran nih pasti. Bagaimana sewa bisa dicicil? Kita akan kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Henry Octavianus. Oke. Kita akan wawancara beliau bagaimana cara mencicil sewa ini, bagaimana caranya? Ya. Pak Henry, apa kabar Pak Henry? Baik, Omar, Nih. apa kabar? Perkenalkan Pak Henry ini seorang pengusaha properti yang sudah sukses dan juga sekarang menggarap platform properti tech ya. Betul. Yang bernama Cicil Sewa. Dan kita mau ngobrol santai nih sama Pak Henry mengenai properti update di tengah krisis COVID-19 ini. Gimana sih Pak Henry ini properti sekarang market bagaimana nih kira-kira? Kalau properti secara keseluruhan memang terdampak ya, saya lihat ya. Dampaknya. Omar juga tahu kan, Omar Yeah. juga berkecimpung di dunia properti ini Yeah, juga yeah. sudah banyak lama sekali. Dari 2011 ya kita ya? Iya kita Udah hampir 10 tahun. ya. Jadi balik lagi tadi properti, kalau secara sewa juga mestinya sih nggak gitu terdampak ya kalau sewa ya. Iya, sewa karena banyak millennials yang kayaknya di dalam situasi seperti ini nggak dulu beli properti ya kayaknya. Betul. Karena mereka untuk saving money juga perlu ke depannya gitu. Jadi apalagi KPR sekarang juga lagi banyak yang di hold ya. Ya, betul. Bank juga pada hold melihat situasi sekarang gimana ya kan. Nah, ini sewa ini menjadi salah satu opsi yang menarik sih sebenarnya. Tuh, tahu nggak 48% Jabodetabek tidak memiliki properti. Oh iya. Jadi mereka either sewa atau tinggal sama orang tua Nah, atau keluarga ya. Iya. Dan banyak sih teman-teman kita juga yang istilahnya sepantaran ya kan. Ternyata ditanya mereka tinggal sama orang tua atau sewa. atau sewa. Ya. Rumahnya keren Tapi sewa. tapi sewa. Ya memang tapi kalau saya lihat trennya di luar negeri memang harusnya sewa itu tinggi. Sewa Cuma di tinggi, Indonesia iya. nggak tinggi. Iya. Ya, kalau dilihat di luar negeri itu sebenarnya mereka tuh kebanyakan rental ya Pak ya. Betul. Ya. Betul. Apalagi buat newly wed pengantin baru itu mereka rent. Terus juga di sana saya dengar bahkan mereka lebih senang sewa karena bisa pindah-pindah, nyobain properti di sini. Ya, Terus kemudian Mengganti suasana yang baru gitu lah ya. Benar. Jadi itu kayaknya wah itu milenial banget ya. Betul. Bosan di sini tuh ada rumah kayak keren, gue kalau tinggal di situ enak tuh. Ya udah di situ sewa gitu kan. Tapi kenapa Pak Henry ya perbedaan rent di luar dengan di Indonesia? Kenapa di luar itu bisa sangat maju untuk rental, tapi sedangkan di Indonesia itu sepertinya Sangat tinggi transaksinya gitu ya. Iya betul. Ya ini saya mau cerita makanya karena kendalanya ingat ya di Indonesia sewa tuh masih murah loh. Compare harga propertinya dan Iya, segala macam. betul. Mungkin Omar tahu. Iya. Cara bayarnya Pak yang bermasalah. Cara bayar ya. Karena kan kita kalau mau nyewa di Indonesia itu harus bayar di depan. Ya. Betul. Misalnya contoh nyewa rumah Berapa di selatan? Wah, itu bisa minimal 300 juta setahun. Iya ya. betul setahun. Terus kemudian ada yang $5.000, ada yang bahkan kalau di $5.000 sebulan. di Menteng bisa Iya. setahun per bulan. Tapi bayarnya setahun kan? Iya, setahun. Iya, gitu. Memang Setahun itu di susah. depan. Kan ada owner properti mengharuskan 2 tahun minimum di Iya. depan. Betul. Nah itu yang mempengaruhi transaksi sewa kita, Pak. Jadi kalangan menengah ke atas aja sih yang in quote yang sanggup. Karena kan memang kita diajarkan dari dulu sama orang tua, begitu kita married harus beli rumah ya kan? Nggak salah.
Iya benar, karena kan dulu kan rumah terjangkau. Iya. Nah sekarang Pak, Sekarang itu Jakarta minimal 3M nih. Iya, betul. Iya betul. Dan apalagi buat orang yang baru lulus kuliah, menikah, itu kan pemasukannya baru berapa gitu, 5 juta sebulan, 10 juta Cash sebulan. flow-nya gitu kan. masih sangat ketat. Betul. Betul. Jadi kalau dilihat itu kalau di luar negeri sewa itu bukan hanya rumah doang. Dia juga kerja juga sewa, kantor pun sewa, semuanya juga sewa. Semua sewa. Dan mereka terbiasa. Dan terbiasa ya. Nah kalau sini ya gitulah, mungkin masih ada paradigma yuk beli. Iya. Nggak ada yang salah dengan beli, cuman masalahnya ini kita kan kadang-kadang mesti lihat realitas kita juga ya. Betul. Tapi ada survei yang terbaru yang saya dapat, ternyata milenial sekarang kalau zaman kita nih Omar, ini udah tua kayaknya. Kita beli rumah kecil dulu. Udah sukses dikit, kita jual, kita ganti rumah lebih besar, gitu ya. Betul. Sukses kita jadi rumah lebih besar. Milenial sekarang enggak loh. Milenial sekarang lebih kayak ntar dulu deh. Nanti gua targetnya ini rumah yang menurut gua lumayan cukup, tapi uang gua belum sanggup, di antara ini gua nyewa. Betul. Jadi nggak memaksakan ya. Jadi trennya lebih enggak, kalau dulu kan kita yang penting rumah kecil di ujung berung juga nggak apa-apa. Iya, Kita ada rumah. Yang penting ada aset. Kereta. Iya. Betul. Naik kereta. Setelah naik kita jual, kita ganti lebih tengah kota. Iya. Jual ganti lebih tengah kota lagi. Pengalaman pribadi juga gitu. Iya, iya. Nah, kalau sekarang millennials kayaknya kurang seperti itu. Mereka lebih pikir nggak apa-apa lah, gue deket, gue sewa aja, nanti gue lebih sanggup, efisien. baru saya beli rumah. Dan mereka lebih senang dekat ke tempat kerja, ke kantor juga nggak lama ya, nggak macet. Iya. Dan Nah, tapi ini dia, mereka paling biasanya karena juga millennials yang kita tahu pendapatannya bulanan gitu, kalau disuruh bayar sesuatu yang setahun di muka, misalnya contoh mungkin gajinya 10 juta gitu, sewa apartemen 50 juta, bagi mereka sekarang buset. Iya. Tapi kalau dengan program saya nih, nanti yang saya jelasin di belakang, 50 juta itu cuma 4 juta sebulan. Oke. Bagi penghasilan gaji 10 juta udah sanggup. Iya. Dulu lupakan aja saya tinggal di apartemen 50 juta atau rumah 50 juta. Lupain Jadi, aja. maksudnya bisa dicicil nih Pak Henry. Betul, bisa Jadi dicicil. sewa bisa dicicil. Iya. Sewa itu bisa dicicil dengan cicil sewa ya. Jadi nggak harus. Dengan cicil sewa malah. Iya. Bukan dengan property owner. Jadi nggak hanya beli properti bisa dicicil, ini sewa bisa nyicil. Betul. Waduh, Nah, itu ini enak benar-benar. banget nih. jadi jadi yang dulunya, jadi gini lah, Omar bisa lihat lah. Dulu rumah 50 juta, orang gaji 10 juta. Dulu kita lupain aja. Bukan Iya. market kita nih, bukan Iya, market iya, Omar betul, untuk betul, sewa. betul. Tapi Iya. sekarang nih Omar bisa lihat orang ini sebagai potensi kliennya Omar. Kenapa? Ya karena dengan cicil sewa sekarang transaksi 50 Bisa. juta bisa terlaksana. Betul. Dia hanya Iya, bayar iya. 4 juta sebulan. Betul. Which is masih sanggup. Iya, Iya, betul. iya. Seperti apa tuh Pak Henry? Skema yang ditawarkan oleh cicil sewa? Simpel aja sih, yang penting ada propertinya ya. Oke, pastinya mau gitu rumah, ya. mau ruko, mau Ah. apartemen, kira-kira suka yang mana, nego aja. Terus nanti misalnya kalau pasar gemuknya di Jakarta nih ya, kalau apartemen itu sewa itu di sekitar 35 juta sampai 40 juta. Iya. Itu kita udah kerjasama sama banyak agent sih, property agent, sama Omar juga sebenarnya udah kerjasama. Dan ini konsep baru ya, konsep. Iya, betul. Tapi sebenarnya di luar negeri ini sudah dijalankan ya, sebenarnya ada ya. Nah, kalau cerita lagi kenapa saya didirikan cicil sewa, ini sebenarnya Omar tahu kan saya suka sewa-sewain properti. Betul. Iya. Nah, ini propertinya banyak. Oh, itu. Alhamdulillah kalau itu. Jadi properti main ini banyak disewa-sewakan ke expat ya. Kurang lebih seperti itu. Cuman ada satu waktu itu nyeletuk ke saya sih, dia bilang ini Indonesia rental propertinya, sistem rental propertinya ini sangat nggak friendly, sangat parah gitu. Oke. Terus saya bilang kenapa parah? Ya saya sewa rumah kamu 5 tahun nih, masa saya dibayar 5 tahun semua di muka? Nggak ada tuh di luar negeri yang seperti ini gitu. Ya tapi kan waktu itu saya lagi ngomong ya
ya gimana Indonesia begini, akhirnya dia memang harus bayar. Tapi kan dari situ saya keceklik gitu loh, kayak iya ya, makanya saya kan dulu sekolah di Australia. Saya bayar uang sewa itu per 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu saya datang ke property agent. Ini loh pembayaran saya 2 minggu. Meskipun secara kontrak itu udah setahun. 1 tahun, tapi sistem pembayarannya yang memang membedakan dengan di Indonesia. Menarik banget nih. Ini buat di tengah krisis seperti ini, itu cara-cara seperti ini buat kita juga cash flow-nya bisa lebih lega ya. Iya, jadi saya lagi memberatkan lah ya di depan ya. Betul. Dan sebenarnya Indonesia harus seperti ini karena seluruh dunia seperti ini. Betul. Kita doang yang harus bayar setahun di depan. Iya. Itulah baik lagi nanti saya bisa cerita kenapa di sini tuh pasar sewa Indonesia tuh sangat rendah kalau dibanding luar negeri. Dan sebenarnya tren milenial sekarang tuh, Pak Henry, saya banyak ketemu itu mereka nggak prioritas untuk beli properti gitu loh. Banyak sekali juga yang mereka males gitu nyicil KPR dari setengah gaji mereka gitu ya, dan mereka akhirnya udah sewa aja dulu gitu. Yang penting lifestyle mereka tetap bisa traveling, tetap bisa punya mobil bagus ya kan. Karena memang ada riset itu Mas. Itu memang ada risetnya bahwa memang kenapa ada riset itu tahun 2000 sekian itu kalau milenial sulit mempunyai rumah karena memang lifestyle mereka itu sangat berat untuk cash flow mereka. Nah, dengan adanya cicil sewa sepertinya ini menjadi solusi buat kaum milenial terutama. Menarik banget nih. Menarik banget. Ya saya bisa bilang kaum milenial pasti senang banget. Senang pakai banget. Bener. Soalnya saya tekankan sekali lagi ya, di Indonesia nih bukan harga sewanya yang mahal. Cara pembayarannya. Betul. Cara Bayar di depan. Dan bahkan kita juga sering ketemu owner yang punya properti itu mau menyewakan harus bayar di depan minimal 2 tahun di depan. Apalagi di lokasi-lokasi prime Kemang, Kebayoran Baru, mereka nggak mau setahun dulu, itu nggak mau karena menurut mereka setahun nanti rusak lagi terus biayanya besar lagi untuk. Nah sekarang Omar pikir adil nggak sih dimana kita terima gaji bulanan tapi saya harus bayar Anda 2 tahun di muka. Betul. Ya. Itu buat jadi again nggak semua lapisan masyarakat sanggup. Jadi saya survei dari semenjak saya dirikan cicil sewa ini 1,5 tahun ini, masyarakat Indonesia yang mampu sewa tuh hanya kalangan menengah ke atas yang punya ready cash untuk bayar. Kalau yang nggak ready, ya mereka ujung-ujungnya ke kos-kosan, rumah kontrakan. Nah ini saya mau tekankan, coba deh ke website kita gitu kita lihat 35 juta itu cicilannya hanya 2.800.000 atau begitu. Jadi memang sesuai dengan kos-kosan punya harga. Tapi Anda dapat apartemen gitu. Benar. Sebenarnya properti apa aja nih Pak Henry yang bisa di cover cicil sewa? Dan karena ini kan kalau dilihat kelihatannya nih bisa ruko, bisa kantor, ya. Jadi nggak hanya rumah aja ya. Jadi kalau kita ada 2 divisi sih, ada divisi retail dan divisi corporate. Nah divisi retail ini yang kayak teman-teman milenial boleh pakai, jadi rumah, ruko, apartemen gitu. Jadi buat para UKM pengusaha yang berarti cocok apalagi startup ya, mungkin cocok sekali. Nah jadi kalau Omar mau bikin kopi gitu, itu udah jangan bayar setahun lebih. Benar. Waktu itu saya pernah tanya sama Pak saya mau bikin istri mau bikin salon gitu kan, bisa nggak nih? Bisa asal ada sertifikatnya ya, maksudnya si properti itu harus jelas legalitasnya, bukan kios-kios yang nggak ada sertifikat. Berarti benar-benar ya. Berarti memang di cicil sewa ini itu ada kriteria khusus properti yang bisa di cover oleh cicil sewa. Bukan khusus gitu. Jadi gini, properti sih rumah, ruko, apartemen untuk di retailnya kita. Tapi ini nih yang si Omar ngomong nih bener nih, di Indonesia ini mungkin tahu ya, sama-sama udah bergerak di properti. Legalitas sewa Indonesia itu masih kayak yang setengah-setengah. Jadi kayak istilahnya pemilik mau nggak usah keluarin SAM, yang penting dia punya kuncinya, yang penting dia tinggal di situ berarti pemilik. Dan property agent mau nanya juga kadang-kadang sungkan karena owner nanti takutnya tersinggung atau gimana. Nah kalau PK cicil sewa kan mereka diwajibkan
Harus. Jadi kan udah disortir dulu. betul. Iya. Jadi sebenarnya cicil sewa ini konsepnya seperti KPR ya, cuman ini untuk sewa. Tuh. KPR untuk di properti ini sewa teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang memang lagi kondisi seperti ini kan harus menghemat cash flow, ini bisa jadi solusi Ya, yang betul. bagus banget. Jadi sewa bisa dicicil, jadi nggak harus bayar di depan. Apalagi konsep ini sebenarnya pengalaman pribadi Pak Henry yang sebelumnya tinggal di Australia. Sebenarnya ide awalnya gimana sih Pak? Ini sebenarnya brilian sih ya. Iya. Kalau saya bilang waktu saya dengarkan konsep awal cicil sewa, saya sempat apa ya ini gitu. Kayaknya satu konsep yang baru belum masuk. Gitu. Fresh lah ya. Iya, Di tapi Indonesia ini fresh. kelihatannya sekarang wah melesat nih. Kayaknya permintaan banyak sekali dan bahkan sudah corporate besar ya, yang franchise besar yang mereka harus target setahun berapa gerai itu memakai jasa cicil sewa loh. Oh, Betul. berarti memang cicil sewa ini udah ada marketnya lah ya. Betul. Sudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena kan ini konsep yang baru ya. Sebenarnya sih kalau saya lihat jadi gini, saya lihat ada masalah di situ. Oke. Karena ya balik lagi saya lihat kalau di luar negeri property agent itu menggunakan sewa itu sebagai kebutuhan dia tiap hari dan itu selalu ada tiap hari. Kayak mesinnya gitu loh. Karena di sana memang rental properti itu jalan banget ya. Betul, jalan sekali. Iya. Kenapa di sini enggak ya gitu loh? Saya kan lagi bingung juga gitu. Kenapa kalau property agent sini selalu konsen selalu jual beli. Iya. Sedangkan sewa ini market Indonesia sangat besar. Statistik kemarin di Jakarta aja 48% penduduk Jakarta tidak memiliki rumah. Jadi dia hanya atau sewa atau tinggal dengan orang tua. Sewanya dalam bentuk kos-kosan segala macam ya, segala bentuk sewa atau tinggal dengan orang tua. 48% gede banget. Itu kalau misalnya potensi itu digunakan untuk sewa, property agent semua juga kecipratan sih sebenarnya saya lihat. Nah, tapi balik lagi kondisinya. Gimana orang mesti kalau penghasilan gaji UMR terus saya harus bayar 40 juta di depan, itu nggak adil. Sedangkan kalau misalnya kita bilang yang 35 juta itu kita bikin breakdown jadi 2 jutaan lebih, semua kalangan sanggup sih, saya percaya. Iya. Nah, pertanyaan mungkin banyak yang bertanya. Jadi cicil sewa ini konsep, jadi umpamanya saya ke Pak Henry. Pak Henry, saya mau sewa nih apartemen A umpamanya. Nah, itu yang berhubungan dengan pemilik apartemen si cicil sewanya atau kitanya atau gimana itu? Simpel aja sih. Mas Hendro ya? Iya, Hendro. Mirip nih, deket-deket. Cari aja Omar. Misalnya, Mar, gue mau cari apartemen di mana gitu, daerah mungkin daerah selatan gitu. Budget segini gitu. Ya udah nanti disurvei, lihat, suka nih. Nego harganya dengan pemilik. Udah nego harga pemilik, tinggal bilang aja, Mas Omar, saya mau pakai cicil sewa. Udah, tinggal Mas Omar tinggal masukin semua sistemnya. Udah, semua simple seperti biasa. Jadi cicil sewa itu juga berhubungan dengan para property agent. Gitu ya. Jadi kerjasama dengan agent properti yang sudah ditunjuk, kemudian agent properti itu bisa bekerjasama dengan cicil sewa, udah bisa untuk mengurus aplikasinya. Betul. Seperti kayak ngurus KPR sama aja. Iya. Bukannya infonya juga sudah mempunyai aplikasi yang untuk aplikasi apa ya? Iya, jadi kita aplikasinya bukan untuk umum, untuk sekarang ini kita untuk ke agen-agen. Oke. Jadi kayak Mas Hendro bilang, saya suka nih apartemen ini. Jadi kan kita nggak mau pusingin si Omar dong. Jadi Omar masukin sendiri aja, tek, apply, sistem yang tarik semuanya. Jadi nanti sistem yang minta dokumentasi kepemilikan owner dan dokumentasi Mas Hendro, truk selesai, udah tinggal akad, udah seperti biasa. Nah, prosesnya itu berapa lama Pak dari pemilihan properti kemudian sampai di akad? Nah, kalau pemilihan properti kan Omar tahu sendiri deh ya, tinggal nyewanya. Tapi setelah itu masuk cicil sewa 2 hari kita bisa akad sih. Start properti sudah dipilih sama klien 2 hari. 2 hari kita bisa siap akad. Dan tapi dengan catatan semua dokumen dipenuhi ya. Iya. Kalau itu kan analisa dari owner legalitas ya pasti. Tapi kalau dari penyewa sendiri dianalisa apanya nih Pak, pendapatannya kah? Iya, jadi kalau dari penyewa sendiri biasalah identitas diri, terus kita ada tambahan rekening 3 bulan.
kita ini bukan kayak yang fintech gitu-gitu, bukan. Kita bergerak di property management. Kenapa kita melihat rekening 3 bulan? Kita memastikan Mas Hendro sanggup kemampuan membayar cicilan bulanan ini. Kan kita nggak mungkin kalau penghasilannya misalnya 20 juta tapi harus cicil aja 40 juta kan kita nggak mungkin kasih gitu. Kira-kira itu aja sih. Itu aja ya. Dan perlu slip gaji biasanya. Atau hanya rekening 3 bulan atau slip gaji mana aja. Yang menunjukkan memang ada pemasukan untuk jadi bayar. Untuk menganalisa kemampuan bayar dari si klien ini ya. Betul. Simple sih gitu dong. Nah, yang berhubungan dengan pemilik properti, si klien kah atau si cicil sewanya? Yang minta dokumen segala macam. Biasa properti agen ya? Dari agennya ya. Oke. Berarti nggak bisa langsung ke cicil sewa, emang udah ada si agennya atau si dari sales cicil sewanya? Kita di cicil sewa nggak ada tim sales, kita hanya ada tim sebenarnya kayak Jakarta Barat, koordinator agen-agen Jakarta Barat gitu. Jadi agent ya. Jadi kita cicil sewa kerjasama sama agen cicil sewa. Bagus sekali, jadi saling support ya. Betul. Betul. Saya harapin supaya kalau misalnya Indonesia berubah gitu kayak luar negeri gimana sewa itu udah menjadi sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang mewah. Di Indonesia sesuatu yang mewah loh sewa. Iya. Dan property agent juga bisa kan meningkatkan transaksi, otomatis semua senang gitu. Berarti kalau itu sama kayak ini, Mas, kayak kita kalau jual beli properti kan kita yang meminta dokumen kepada pemilik properti untuk kita kasih ke notaris kah atau apa seperti itu, berarti pasti sama semua. Dan cicil sewa ini di masa COVID-19 gimana nih Pak untuk nyiasatin kondisi seperti ini, kan nggak boleh ketemu, terus kemudian social distancing. Ada inovasi apa nih? Kayak sepertinya ada inovasi baru. Iya benar. Jadi ya kita juga ngikutin pemerintah ya mau social distancing, bahkan kita social distancing gitu kan. Nah kita ada inovasi baru, kita namanya rent property from home. Jadi konsepnya sebenarnya tidak usah saling bertemu, semua dibantu sama teknologi. Nah, biasalah seperti Mas Hendro saya mau cari rumah ke apartemen atau rumah lah, kita ngomong rumah yuk. Kalau apartemen udah biasa gitu, kita lihat rumah, mau cari rumah di daerah Kemang gitu. Nanti Mas Hendro tinggal kontak Omar. Gini. Nah, Omar tuh kan biasa pakai video showing juga bisa kan sekarang tuh. Kayak di channelnya Omar tuh yang sekarang udah bisa review. Kira-kira kayak gitu. Mas Hendro udah suka dalam arti nego harga juga by phone only, mungkin difasilitasi nama agennya. Nah setelah selesai itu, nah ini yang tugas cicil sewa. Jadi dari Omar submit dokumennya, kita bakal kontak pemiliknya. Kita perlu namanya survei juga rumahnya gitu. Jadi itu biasa ditolong dengan pemilik. Kita bisa tolong pemilik, tolong dong videoin apakah benar rumahnya di sini gini. Itu timnya ada. Setelah itu selesai, Mas Hendro juga diproses, semua pakai online bisa tuh, email segala macam. Udah oke, nanti kita mengadakan akadnya, kita namanya akad sewa from home. Jadi dokumen hard copy kita kirim ke pemilik, dokumen hard copy kita kirim ke Mas Hendro juga. Kita kirim ke pemilik dan ke penyewa di waktu yang ditentukan. Kita pakai aplikasi video conference. Pemilik datang, Mas Hendro datang, sebagai agennya juga naik, dan kita bacain akad di situ. Tanda tangan di situ, ditunjukkan ke kamera, tanda tangan di situ, tunjukkan kamera, selesai, dokumen ditarik balik sama tim cicil sewa. Setelah semua difasilitasin, owner kita bayar lunas, nanti kunci kita kirim pakai ojek online. Jadi semua tidak perlu benar-benar semua dimudahkan ya. Iya betul. Iya, tapi ini juga untuk kita lagi evaluasi ya, jadi kita untuk transaksi yang di bawah 100 juta dulu untuk sementara. Karena tapi yang saya lihat pasar gemuknya sewa kita di antara 30 sampai 45 kok. Jadi memang kita udah nolong banyak banget sih. Karena pasar itu yang paling banyak di Indonesia, di Jakarta terutama. Sebenarnya konsumen yang paling banyak apa nih Pak Hendrik yang benar-benar memakai cicil sewa tuh kebanyakan apa nih? Kita penasaran juga. Mungkin dari sisi propertinya, apartemen kah, ruko kah, terus dari sisi si kliennya tersebut
apa ya, umur lah, range umur mereka mayoritas tuh di Gini, masing-masing segmen ada suka masing-masing. Oh iya. Kalau yang paling banyak umur mungkin saya lihat kelas-kelas milenial yang di bawah milenial. 40 gitu ya. Oke. Dia mereka kan suka dengan sesuatu yang baru, Iya. mencoba gitu. Iya, Sedangkan yang kalangan mungkin di atas itu usia itu kan mungkin agak konservatif ya, ini apa. Betul. Tidak langsung berubah lah gitu. Betul. Tapi lucu juga sih, semua segmen mereka Masuk tetap ya. masuk ya. Mm-hmm. Makanya yang saya mau saya kadang-kadang edukasi sedikit, jangan apartemen terus dong. Itu rumah tuh murah juga loh. Oh. Terus iya. yuk bareng-bareng. Iya. Misalnya rumah 40 juta itu cicilan hanya 3 juta 300 kalau nggak salah ya. Itu 3 kamar tidur. Iya. Kalau bertiga. Oh, iya. Oh iya. Tuh. Benar. Jadi jangan apartemen aja, rumah juga. Rumah murah loh juga sewa. Iya. Ya kita jangan ngomong selatan ya, kita ngomong Jabodetabek average tuh rumah tuh sekitar 40 jutaan, market paling gemuknya. Ya betul. Ada bahkan di Sumarekon tuh, temen gue ada sewa itu 50 juta 1 tahun. Tapi itu 2 tingkat. Udah bagus banget ya. Itu udah 4 atau 5 kamar tidur. Nah, kalau 50 juta 4 juta 100 atau 4 juta 200? Dibagi Cicilannya. berapa orang kan? Berapa kamar itu? Berapa kamar, betul. Berapa kamar? 4 Berarti kamar? 4 kamar. Daripada harus bayar 50 juta. Betul. Klub depan. Bahkan apartemen mungkin bisa lebih tinggi juga ya kalau sendiri juga ya. Betul. Jadi ada cerita lucu sih kalau ngomong Serpong. Saya ada satu orang dikenalin agentnya sih kebetulan. Jadi ini orang ngontraknya dia punya rumah kontrakan di Legok. Oh, Legok. Legok itu berbatasan dengan Serpong itu. Iya. Nah, dia bayar 1.700.000 per bulan rumah kontrakan. Tapi ya rumah kontrakannya gitu, jalannya masih yang jalan agak off-road sedikit gitu. Lingkungannya kurang lah ya dibanding yang di Serpongnya gitu. Terus dikenalin cicil sewa, dia ada rumah kecil juga tuh yang cuman luas 60 atau 70, itu setahun 21 juta. Nah, setahun 21 juta, dia masuk cicil sewa, cicilan dia hanya 1.600.000. Dengan kawasan yang lebih Di bilangan Iya. Serpong yang Iya. udah rumah bagus, yang Iya. ada sapamnya segala macam. Ah. Nah, dia senang banget, akhirnya buru-buru pindah. Dan di sini bisa lihat cicil sewa tuh memfasilitasi mereka untuk sewa lebih murah dengan kualitas hidup yang lebih baik. ya benar. Oke, jadi bisa dapat insight juga. Tapi dari memang sewa ya. mindset kita harus bisa ngerubah mindset bahwa Betul. yaitu jangan melihat nominal secara bulan itu, tapi kita lihat kalkulasi selama 1 tahun itu dibagi berapa, bisa berapa orang tinggal di rumah itu kan. Keluarga muda juga murah, 1.600.000. Iya, betul. Itu udah kayak rumah kontrakan, tapi tinggalnya udah keren, Betul. udah di komplek ya. Dan akhirnya mereka ya mau pindah. Dan happy banget. Terima kasih ke tim. Wah, jadi cicil sewa sudah memudahkan banyak orang ya, udah memberikan solusi banyak orang. Ya, Tapi Pak ini pertanyaan nih, kalau kita mau apply cicil sewa untuk sewa properti, berapakah uang yang kita mesti keluarkan? Misalnya apakah ada DP atau kemudian biaya administrasi apa sih yang keluar gitu? Ya, jadi kita ada biaya DP. Seperti kontrakan juga ada kan namanya DP. Ya. Nah, kita juga ada biaya DP. Biaya DP-nya itu berapa? Ranging dari 10% sampai 50%. Persis sama kayak KPR. Jadi dilihat juga dari kemampuannya keuangannya, cicilan bisa sanggup berapa. Juga dilihat dari propertinya. Kira-kira propertinya ini apakah yang bagus gitu, karena kan makin susah resikonya ini tersewa kan, resiko cicil sewa lebih tinggi gitu. Jadi dari situ kita dari tim kita bisa nentuin matriks nih, kira-kira kira-kira segini. Tapi secara average, secara rata-rata DP-nya antara 20 sampai 30. 20-30% lah ya. Jadi misalnya 30 juta, mungkin hanya DP 6 juta gitu. Sisanya dicicil. Jadi memang ya itu supaya komitmennya juga lebih besar ya, ada DP di depan. Cicilnya pun cuma 10 kali, nggak 12 kali.
Jadi memang Oke. sebenarnya DP-nya Anda tuh sebenarnya 2 bulan terakhir. Iya, Jadi seperti dulu, deposit iya. lah ya. Tuh, Sebenarnya gitu. cicil sewa ini ada batasan nggak maksimal cicil Berapa sewanya tahun? berapa tahun nih kita bisa sewa Eh, properti? Gini, kita nggak membatasi sewanya berapa tahun, cuman batas nyicil ke cicil sewa hanya 2 tahun. Oh, oke. Jadi misalnya Mas Hendro mau sewain, Ah. bagus nih, saya sewa 5 tahun ya. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi cicil sewa hanya Cover. memfasilitasi sampai 2 tahun. 2 tahun. Oh, dan itu bisa diperpanjang atau bagaimana? Kan setelah 5 tahun selesai, nanti balik lagi cicil sewa nggak apa-apa. Oh, Oh, jadi selesai oke. dulu yang Selesai dulu. Oh, Iya, iya. Gitu. Jadi ya teman-teman ini sih bagus banget sih. Semoga emang tujuan saya sih memang supaya ya memudahkan dan siapa tahu bisa meningkatkan transaksi lewat teman-teman aja. Iya. ya. Jadi teman-teman yang mau apply cicil sewa itu step pertama Properti agent aja. ke property agent dulu Udah. yang kerjasama dengan cicil sewa, termasuk Oris Property ya. Iya. Kita udah hampir 5.000 properti agent 5.000. di Jabodetabek. 5.000. Wow. Iya, jadi kita memang sudah ada kerjasama dari prinsipal Iya. Indonesianya gitu. Iya, iya. Jadi untuk bantu ini karena mereka pun suka sekali dengan Dengan konsep ini. yang ditawarkan Jadi Henry, ya. ya tinggal kontak property agent terdekat Anda aja. Iya. Jadi Anda juga nggak usah pusing ke cicil sewa, Betul, nggak perlu. betul. Cicil Betul. sewa Betul. hanya kerja di belakang property agent. Betul, betul, betul. Jadi ya hubungannya dengan property agent lah ya. Oke. Jadi So, teman-teman yang memang mau sewa properti, jadi jangan takut, jangan bingung untuk mencari financingnya. Ya. Kita udah ada solusinya nih, cicil sewa. Semoga Oke. juga ya saya juga harap semoga kalau emang cicil sewa ini bisa bantu masyarakat kan kita bisa mengubah sistem rental di Indonesia yang sekarang yang sebenarnya menurut saya kurang friendly untuk seluruh lapisan Betul. masyarakat. Ya. Betul. Kalau dulu ada tagline now everyone can fly, mungkin sekarang ada tagline now everyone can rent. Kira-kira gitu. Karena ini saya bilang seluruh kalangan Indonesia sekarang bisa nyewa. Iya, Yang iya. ada cicil sewa. Iya, iya. Again ya, bukan harganya mahal ya. Iya, Karena cara bayarnya kita aja yang tidak friendly. memberatkan lah ya. Dan ini sebenarnya cicil sewa kan seperti bank di KPR kan itu ada bunga ya. Sebenarnya di cicil sewa ini kita kena bunga berapa sih kalau pengen tahu? Iya, tapi again kita kan bukan perusahaan multi finance atau Iya, berhubungan dengan fintech segala macam. Kita property management, kita mengambil biaya layanan di 18%. Oke. 18% biaya layanan 18%. untuk corporate spesial khusus ya. Cuman untuk retail kita biasa di 18%. Dan sudah di cicilan itu ya. Sudah termasuk. Tetap jauh lebih murah Ya. dibanding ya setaranya ya apple to apple-nya ya gitu. Dan Kira-kira gitu. sebenarnya lagi kondisi market seperti ini, Pak Hendrik, kita pengen tahu juga apakah dari sekian banyak yang penyewa gitu ya, ini kan nyicil ya, dengan kondisi krisis seperti ini, ada nggak sih yang macet di tengah jalan, kemudian minta keringanan? Nah itu bagaimana cicil sewa Menyikapi hal memberikan solusi buat para penyewa nih di tengah? Apakah Apa ada kemudahan nggak? Restrukturisasi seperti bank-bank pada umumnya atau gimana? Kalau dulu kan apply-nya mungkin sebelum COVID nih. Ya. Lagi wah gitu. Tiba-tiba COVID. Covid, banyak yang kena PHK, banyak yang Betul. pengurangan gaji. Pertanyaan yang bagus banget. Jawaban singkatnya ya, kita nggak tutup mata ya. Kita tahu krisis ini kena hampir semua. Krisis ini juga mengubah ya, itulah ya kesulitan-kesulitan yang terjadi. Jadi ya kita juga nggak tutup mata, kita bantu dalam arti kita lihat juga bagaimana memang benar-benar Anda kena dampak gak, seperti misalnya oh ya kena PHK nih, atau enggak iya nih kena gini. Nah biasanya layanan ini dia pengajuan ke CS kita gitu, dengan melampirkan dokumen yang terkait. Biasanya keringanan yang kita berikan adalah mungkin bulan ini kita nggak usah bayar biaya pokoknya gitu, prinsipalnya, biaya layanannya aja yang
kita masih bebankan ya tagihan. Tapi kan itu hanya biaya layanan yang sebenarnya kecil sekali dibanding pokoknya gitu. Iya. Nanti per bulan depannya baru kita review lagi. Again nggak semua yang kita juga kasih karena memang ada juga yang maksudnya sekalian gitu kan, mumpung padahal sebenarnya ini kan saya tujukan kita kan sama-sama nih lagi krisis, yuk sama-sama menanggung, jangan kalau yang udah sanggup ya sanggup aja, jangan kita mencoba membantu yang masih kurang sanggup gitu, kita biar sama-sama melewati ini bersama gitu kan. Jadi ya beberapa nggak pengajuan dan beberapa juga kita udah kasih fasilitas ini. Oke. Jadi tetap direview mana yang bisa dibantu, yang benar-benar terdampak lah. Iya, benar-benar kena terdampak kita pasti bantu. Ya, pasti. Jadi itu udah teman-teman udah ada keringanan ya sebenarnya dari cicil sewa. Iya, kira-kira gitu. Oke, teman-teman, ini menarik sekali segmen di sini cicil sewa telah memberikan suatu solusi financing di bidang properti. Dan kali ini cukup sampai di sini aja. Kita bincang-bincangnya sama Pak Henry. Semoga ini bermanfaat nih buat teman-teman semua. Memberikan solusi. Oke. Sampai jumpa di segmen selanjutnya di Property Talk by Property Bro Channel.